Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan sesi belajar VBA, yaitu mengenai autofilter ya teman-teman ya. Dimana autofilter ini akan digunakan untuk proses split data suatu tabel dengan referensi data master. Saat ini di layar saya sudah membuka dua file ya teman-teman ya. Ada file book1 XLS yang mana ada dua sheet di sini. Yang pertama TBL barang dan yang kedua adalah TBL penjualan barang. Di sini juga ada tombol create sheet yang mana tombol ini sudah saya praktekkan di tutorial sebelumnya, yaitu terkait cek keberadaan sheet dan fungsi logika if. Dan di sini juga sudah terbentuk kode makronya, kita bisa praktekkan. Saya klik ya. Dan akan muncul sheet baru dengan nama list barang yang ada di sini ya teman-teman ya, yaitu buku sampai dengan pensil. Jadi teman-teman yang belum melihat tutorial sebelumnya bisa dicek di kolom deskripsi ya. Saya sudah taruh linknya. Dan untuk TBL penjualan barang, sheet TBL ini ya, ini adalah isi data penjualan daripada list barang yang ada di sini. Jadi pada target tutorial kali ini kita akan mempraktekkan proses split data ya, berdasarkan master barang yang ada di sini ya. Split data penjualan maksud saya. Jadi nanti akan tercreate sheet baru, misalkan sheet buku, nanti isinya ada tabel yang berisi penjualan dari barang buku itu sendiri ya, termasuk pulpen, penghapus dan lain sebagainya. Sedangkan file yang kedua yang sudah saya buka adalah VBA 003, di mana sudah ada tambahan referensi baru, yaitu autofilter yang tombol warna biru ini ya. Ini sudah saya klik dan isinya seperti ini ya. Jadi langsung saja mungkin kita langsung praktekkan. Kita copy scriptnya seperti ini, kemudian masuk lagi ke book1 XLS, kita pilih tab developer, kemudian klik Visual Basic seperti ini ya. Langkah selanjutnya langsung saja, di sini sudah ada store prosedur atau sub prosedur ya. Create sheet barang ya. Kita taruh kode tadi, kita pastekan tepat di atas message box atau pesan proses selesai seperti ini. Nah, di sini kita akan sedikit melakukan hardcode ya, penulisan kode makro yang sifatnya statis. Kita akan rubah dulu dari variable sheet data ini. Ini adalah nama sheet tabel penjualan ini ya. Kita copy saja, kita rename dulu, kemudian Ctrl C. Kita pastekan di sini ya teman-teman ya. Seperti ini. Sedangkan baris akhir data saat ini ada di baris 23, kita hardcode saja ya. Nanti kita akan rubah menjadi dinamis. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk ringnya itu adalah titik koordinat dari tabel yang akan kita filter, di mana A1 ini mewakili titik sudut kiri atas ya. Sedangkan set baris akhir data yaitu sudut kanan bawah. Nah, jadi dari A3 sampai dengan D23 ya. Kita ganti saja A3 maksud saya. Kemudian sampai dengan D baris data ya. Baris data yang mana itu adalah 23. Jadi ini maksudnya adalah A23 sampai dengan D23. Seperti itu. Sedangkan untuk kriteria, pertama-tama kita mungkin akan inputkan dulu buku ya teman-teman ya. Kita hardcode dulu dengan kata-kata buku. Kemudian untuk tujuannya dikarenakan sama, jadi kita ubah langsung saja menjadi sheet kriteria buku ya, seperti ini. Jadi kriteria ini berisi buku, sedangkan sheet tujuannya juga namanya buku, jadi kita samakan seperti itu. Nanti kalau teman-teman sheet bentukannya itu sedikit berbeda, bisa disesuaikan ya. Yang di sini yang disesuaikan. Yang selanjutnya yang harus kita ubah adalah field ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah fungsi autofilter, yang mana field yang difilter adalah field kolom ketiga ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa deskripsi barang ini yang nanti akan dijadikan acuan filter itu berada di kolom ketiga daripada tabel ini. Yang pertama adalah kwitansi, tanggal, dan deskripsi barang. Jadi nanti ketika teman-teman kunci filternya itu berada di kolom urutan ke lain, ini harus disesuaikan ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, langsung saja kita praktekkan dengan apa yang sudah kita lakukan barusan, yaitu mengcopy paste dan sedikit mengedit kodenya. Langsung saya klik.
Dan muncul proses selesai, kita akan lihat di sheet buku dan sudah tampil data yang isinya data penjualan khusus buku ya teman-teman ya. Nah, dan proses ini berarti sudah berhasil. Namun hanya untuk satu barang saja ya. Kita akan mempraktekkan bagaimana proses split data ini berhasil untuk ke semua barang ya teman-teman ya. Baik, kita delete dulu. Jadi untuk hasil bentukan masih di delete manual ya teman-teman ya. Sementara seperti itu nanti akan kita praktekkan pendeletan otomatis yang sudah ada di tutorial selanjutnya. Oke, langsung saja kita kembali ke tab developer seperti ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan agar proses split data ini otomatis dilakukan secara berulang-ulang berdasarkan list barang. Kita mungkin rapikan dulu terkait deklarasi variabel ya. Kita Ctrl X, kemudian kita taruh di bawah seperti ini ya. Ditaruh di paling akhir daripada pembuatan list variabel ya, yaitu diawali dengan dim ini ya teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan kopikan pengisian variabel yang di atas ini. Kita Ctrl X, kita taruh di bawah sini mungkin ya. Jadi biar rapi ya teman-teman ya. Jadi susunan kode kita pertama deklarasi variabel, kemudian pengisian variabel yang sifatnya bersifat menjadi master ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu dilakukan perubahan di proses perulangan. Kemudian kita lanjutkan dengan pengisian variabel yang sifatnya berulang-ulang. Ya, kita taruh di atas ini ya, sebelum if. Jadi ini dipastikan penempatannya tidak salah ya teman-teman ya. Nah, saat ini untuk kriteria buku, kriteria maksud saya itu diisi dengan buku. Sedangkan kita menginginkan kata-kata buku ini sifatnya dinamis, yang mana di tutorial sebelumnya sudah ada variabel yang bernama s nama variabel dan isinya adalah list barang yang ada di TBL barang ini ya. Jadi ini kita bisa pakai, kita Ctrl C, kemudian kita isikan ke dalam variabel kriteria seperti ini ya. Oke, mungkin selanjutnya kita akan copy paste semua script ini. Kita Ctrl X, kita taruh tepat di bawah tulisan and if ini ya teman-teman ya. Kita rapikan dulu sebentar. Kita blok, kemudian kita tekan tombol tab biar sejajar ya. Dan ini sebenarnya sudah selesai, langsung saja kita praktekkan. Jadi nama variabel sudah dinamis, otomatis nanti proses filter dan split datanya juga sudah otomatis. Oke, langsung saya klik seperti ini dan muncul pesan selesai ya. Kita bisa cek pensil berisi pensil, penghapus berisi penghapus. Nah, penggaris berisi penggaris, pulpen dan buku. Jadi proses split data dengan praktek kode autofilter di sini sudah berhasil. Mungkin kita sedikit tambahkan variasi sedikit agar tampilannya bisa auto fit ya, seperti ini ya maksudnya. Jadi kolomnya otomatis menyesuaikan. Ini cukup sederhana saja. Jadi kita kembali ke sini, kita bisa tambahkan seperti ini teman-teman. Kita copy ini, jadi isi tujuannya kita taruh di bawah sini. Mungkin kita bisa tambahkan cells entire column auto fit. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita sambil sedikit demi sedikit mengetik manual ya. Jadi pengetikan manual hanya untuk kode-kode tertentu saja. Oke, kita delete lagi. Kita praktekkan sekali, memastikan proses penyusunan kolomnya itu sudah berhasil ya. Saya klik seperti ini dan berhasil ya teman-teman ya. Yang mana tanggalnya tadi berisi pagar-pagar ya, yang kolomnya terlalu kecil, sekarang sudah muncul dengan sempurna ya. Jadi proses auto fitnya sudah berhasil dan termasuk juga proses split datanya. Baik, itu saja sesi belajar VBA di part 3 ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya, agar tidak ketinggalan part belajar VBA di sesi selanjutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.